Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saudaraku, saya yang tampan iman lagi dan lagi sampai tiada lagi kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya kita kalau Allah beri kesempatan, kesehatan, keselamatan, kekuatan, terutama keselamatan iman dan Islam, maka kita selalu mengucapkan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, semoga yang hadir di rumahnya Allah ini kita dimuliakan oleh Allah SWT. Dan kita bersyukur bahwasanya kita telah ada masjid Komaki, masjid baru, ya, walaupun kecil begitu indah, ada AC-nya, ada ini semua, dan ini masjid ini harus kita makmurkan, ya kan? Coba kita bayangkan negara kita Indonesia Raya, negara tercinta di tanah air kita. Ke masjid aja dilarang, saudara. Ya, kemana dilarang? Kita bersyukur kalau kita udah sampai ke sini, walaupun rezeki, walaupun jalan berkurang, tapi alhamdulillah kalau masih bisa. Lagi dan lagi saya sampaikan, kenapa? Karena tadi bukan karena kita dijemur, ya, tapi ini adalah salah satu tanda kasih sayang. Mungkin ada kebaikan di antara kita nih, ataupun doa orang-orang tua kita di Indonesia. Dijemput pun nggak nutup semua. Tadi kita bersyukur sama-sama melaksanakan doa itu sholat isya secara berjamaah. Dimana azan dikumandangkan. Hadis mengatakan barang siapa sholat isya secara berjamaah, maka fadilahnya bagaikan dia beribadah sunnah. Ibarat dia ibadah sunnah semalam suntuk. Dan disambung juga barang siapa beribadah, barang siapa sholat sunnah secara berjamaah, maka dia bagaikan beribadah. Jadi sholat isya berjamaah maka bagaikan dia beribadah separuh malam. Disambung dengan sholat subuh berjamaah maka bagaikan dia beribadah semalam suntuk walaupun dia tidur. Ibadah sunnah itu apa? Jadi setelah itu kita duduk dalam satu majelis taklim, yaitu majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para pelajar, dan nama orang tua kita di bawah, dan nama orang tua kita di bawah. Di luar sana masjid juga banyak majelis, pacinku, supermarket, 7-Eleven semua paling emat, majelis juga. Tapi itu majelis lalai, majelis lah, majelis ini. Maka dengan itu, alhamdulillah saudara, kalian yang menyaksikan, halo, assalamualaikum, saudara yang menyaksikan video ini, maka Solo, ini dari peternakan beliau. Jazakallah khair. Kita sambung lagi. Ini dari peternakan beliau. Sedekah bagi orang lupa. Tolong kita dengar ini. Saudara, ini pertama kali kita membacakan taklim di masjid yang terbaru ini. Baru berapa? Sekitar 3 minggu. 3 minggu. Masya Allah. Ini, Masya Allah. Di pinggir jalan Komaki, lewat tol, keluar tol Komaki 5 menit. Masya Allah. Nah, 2 tingkat. Subhanallah. Serba mewah. Masya Allah. Nah, jadi alhamdulillah saya dari Hamamatsu kalau antar kemari tadi dengan perjalanan tol 2 jam. Nah, ini perlu
kita amalkan masjid sudah ada, maka kita makmurkan, yaitu kita adakan taklim. Maka ini taklim pertama, insyaallah, dan selanjutnya bisa diteruskan kepada saudara yang makum sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada adab taklim. Tolong di apa ya? Ada adab taklim wal taklum. Taklim wal taklum adalah amalan yang sangat penting untuk kehidupan, baik di masjid bersama jemaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena taklim wa taklum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud taklim wa taklum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal karena dibacakan firman-firman Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan dan ancaman jika meninggalkan. Fadilah taklim wa taklum adalah: satu, mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa; dua, dicucuri rahmat oleh Allah SWT; ketiga, dikerumuni para malaikat; keempat, dibangga-banggakan oleh Allah SWT di hadapan majelis para malaikat; dan nama orang tua kita berbawa. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Abu Hurairah rahmatullahi bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat dan yang menyirami mereka. Para malaikat akan mengerumuni mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisi-sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Ada adab taklim wa taklum adalah: satu, adab lahiriah, ya kan? Grup A, adab lahiriah. Satu, memiliki wudhu. Alhamdulillah kita sudah berwudhu semua, baru sholat isya. Kedua, duduk iftarasi. Ya Allah. Kalau kita duduk ini apa yang dibacakan? Coba. Apa yang dibacakan masuk ke kuping. Ini sebenarnya duduknya orang Jepang. Ini duduknya orang Jepang. Orang Jepang udah mengamalkan, kenapa kita enggak? Ketiga, duduk iftirasi, duduk tahiyat awal. Kedua, memakai wangi-wangian. Masya Allah. Ini Rasulullah. Oke, bagikan sedikit aja. Yang habis itu. Ya, memakai wangi-wangian. Oke, semua. Duduk rapat-rapat, rapat lagi. Rapat lagi. Salah. Ya, ini yang pertama kali, semoga nanti diamalkan setelah saya ada. B, adab batiniah. Adab batiniah: satu, ta'zim wal ifram, mengagungkan dan memuliakan. Dua, tasdik wal yakin, membenarkan dan meyakini. Ketiga, tasur fil qalbi, mengesahkan dalam hati. Keempat, niatul amal wal tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lainnya yaitu hati tawajuh dan tawadhu kepada Allah SWT. Jika kita mendengar firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW, seakan-akan Allah SWT sendiri atau Rasulullah SAW sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah sebut, maka kita ucapkan subhanallah ta'ala atau ajal wa jalla. Apabila nama Rasulullah SAW sebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nama sahabat disebutkan, kita ucapkan radhiyallahu untuk laki-laki dan untuk perempuan, radhiyallahu untuk wanita. Jika nama Nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara syirik. Kelana tidak boleh. Yang kuat kali. Ya, secara syirik. Pada akhir talim, para mustami diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya majelis ditutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, sallallahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Allah, ya Allah, segala puji bagi Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertobat kepadamu. Saudara Ajuan, ini buku talim ini sengaja saya tinggal di sini, ya kan? Ini pengalaman saya di Masjid Imam Mas'ud, supaya masjid kita tuh makmur. Setiap habis isya kita baca satu hadisnya. Dulu kira-kira 15 tahun yang lalu saya di Imam Mas'ud seperti ini juga, musuhnya kecil, besar sedikit. Jadi ada jemaah dari Malaysia, Pak Haji,
saya dulu di Malaysia kayak gini juga Pak Haji. Jadi seandainya nggak ada yang taklim Pak Haji, kawan yang duduk nantinya Pak Haji buka serban ya, taruh sini. Antum juga buka topi, duduk baca satu hadis. Maka yang menjadi majelisnya ada malaikat. Besok datang. Sekarang alhamdulillah paling sedikit 15 orang. Nah, maka ini dari 2006 saya dia masuk. Sekarang sebulan. Nah, sudah taklim kita mau suara apa yang kita pikir, bagaimana teman kita sudah mau ke masjid supaya kita harapkan satu aja. Nanti di tandanya ada tandanya. Maka dengan ini kita mulai dengan bab ke-1, pentingnya sholat. Bab ini terdiri dari 2 pasal, yaitu mengenai keuntungan sholat, dan pasal kedua mengenai hadis-hadis yang menjelaskan ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Keuntungan sholat. 5 pondasi dalam Islam. Hadis ke-1. Kalau yang bisa bahasa Arabnya baca bisa bahasa Arab. Kalau enggak artinya. Hadis ke-1 dengan artinya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, haji, puasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari kita lagi. Hadisnya sahih. Ya, enggak diragukan lagi. Kelima hal di atas adalah asas agama terbesar dan bagian yang terpenting. Agama Islam diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiang lainnya ialah pendukung pada setiap penjuru kemah itu. Tanpa tiang tengah kemah tersebut tidak akan dapat berdiri sama sekali. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tetapi sudut yang tidak bertiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam, lalu rukun Islam yang manakah yang telah kita jaga dengan sempurna. Kelima tiang dalam hadis di atas sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas Islam. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian hal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Setelah iman adalah sholat. Makanya setiap orang beriman itu mengucapkan 2 kali syahadat. Kita lahir tidak meminta menjadi umat Islam, langsung kita Islam. Maka kita yaitu sudah menjadi orang beriman. Orang beriman kita harus beriman sholat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Beliau menjawab, sholat. Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Nah, lalu aku menjawab, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Ini juga ke masjid juga berjuang jalan Allah juga. Berjuang Allah. Mulai Ali Korea rahmatullah alaihi menyatakan bahwa para ulama telah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa sholat adalah kewajiban Islam yang terpenting setelah iman. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis sahih yang berbunyi as-sholatu khairun maudhu. Artinya sholat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Demikianlah satu hadis yang kita baca. Mungkin saya akan kembali ke masuk. Mudah-mudahan ini saudara saya ini akan sampaikan usahakan satu hadis saya baca. Nah, tadi kita sudah dengar kan tentang nama kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Bukan malaikat yang membanggakan Allah. Allah, hai malaikat, kudus manusia. Kudus dan nama orang tua dari bawah Allah. Orang tua kita sudah meninggal. Bimpolan insyaallah. Pasti yang kita pada orang. Demikianlah nanti satu hadis yaitu Abdul Sabah cita-cita benar bisa. Demikianlah saudaraku yang dapat saya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak lupa lagi kita dijauhkan dari mara bahaya dan kita selalu berdoa ya kan supaya keluarga kita di Indonesia dijauhkan dari penyakit corona ini dan kita selalu berdoa kasihan saudara-saudara kita di Indonesia supaya corona ini akan disegerakan oleh Rasulullah. Maka di antara doa kita ini satu orang aja yang doanya diterima oleh Allah dengan Allah sangat mudah, tidak mustahil.
ya kan, langsung ambil corona. Maka itu pesan saya bagi anak-anak saya sekalian ini, jaga sholat. Ya, kalau kita jaga sholat, maka Allah akan sayang kita dunia dan akhirat. Kalau sudah Allah sayang sama kita, ya, apapun kita minta dikasih. Kalau di musim sholat ini masalah kalau kita di Jepang negara kafir, lihat bagaimana Jepang. Sebenarnya Jepang ini adalah negara Islam, tengok bersih, jujur. Ya kan? Ada dengar pelesor? Nggak ada. Ya kan? Pernah gaji klan dipotong 1 yen? Nggak ada. Ya. Marilah kita datang di Jepang menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang. Untuk orang-orang Jepang ini bisa masuk Islam. Saya tanya sekarang, ada pernah doa untuk orang satunya? Ada? Belum. Ada? Ada? Alhamdulillah ada. Jujur aja, ini masjid yang boleh mau. Ada? Doa, jangan tangan tidur dunia, ya akhirat. Setelah kita doa, ya Allah ampun dosaku, orang tuaku, ya Allah. Jangan dibilang orang Jepang, ya Allah ampuni dosa sacuku, jangan. Ya Allah, hidayah. Hidayah Allah. Jadikan aku ini asbab hidayah bagi orang Jepang yang melihat aku dan yang aku lihat. Ya, orang Jepang lihat kita aja nggak kayak firman di belakang. Oh, sunnah. Ya kan? Kerjanya baik, pakaiannya baik. Ini ada jemaah-jemaahnya nanti perlu jemaah di salah. Salah ya? Insya Allah. Alhamdulillah tadi saya jam 11 telah mensyahadatkan seorang hamba Allah wanita umur 44 tahun masuk Islam. Jam 11, jam 3, jam 4, jam 5 saya kemarin. Dengan saudara ingin perlu diketahui dari Hokkaido sampai Okinawa rata-rata Islamic Center mengatakan rata-rata orang Jepang, orang Brazil, orang Filipina 10 orang rata-rata. Semakin ada corona, semakin orang Islam, orang kafir masuk Islam. Jumpa lagi laporan saya Zulkifli Matondang dari Masjid Komaki Aichiken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini nampak wajah-wajah nampak semua kan?